Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu iman, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur, yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan dan juga keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing, menjaga serta membersamai kita sampai akhir hayat hidup kita di sini. Alhamdulillah Bapak Ibu terabang sadayana. Alhamdulillah malam ini begitu rampung ibu-ibu ya. Tinggal di rumah penuh dengan warna, ada yang warna hitam, warna merah dan sebagainya. Bapak-bapak terabang apa sadayana Pak? Alhamdulillah. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita buka ta'lim pada malam hari ini dengan kalimat Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum ke acara inti, izinkan kami menyampaikan barangkali Bapak Ibu yang ingin menukarkan kenceleng subuhnya, boleh saja menukar ke petugas DKM Halifalah gitu ya. Kemudian informasi untuk Ahad ketiga ya, ini masih lama, bertepatan pada hari Ahad tanggal 19 Oktober. Insyaallah pematerinya Ustaz Tatan Ahmad Santana ya, Ahad ketiga. Adapun pemateri kita pada malam hari ini seperti biasa, guru kita tercinta Ustaz Gurunda Sadadi Haryadi LC, beliau telah ada di tengah-tengah kita semuanya. Adapun tema yang akan beliau sampaikan masih seputar Al-Mudillu Part 2 bagian 2 ya. Masih ingat Bu bagian satunya? Masih ingat atau masih lupa? Nah, pada malam hari ini akan disampaikan kembali bagian 2-nya. Baik, kepada yang kami muliakan, Ustaz, waktu dan kesempatan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan duduk kita bersama di malam hari ini untuk sejenak melingkar iman di taman surga Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita. Hari ini sebagaimana diinformasikan oleh Al-Ustadz, kita akan melanjutkan bagian kedua tentang Al-Mu'izzu Al-Mudillu, dua nama Allah yang senantiasa dipakai. Yang pertama kemarin sudah kita sampaikan tentang Al-Mudillu, Allah yang maha
merendahkan, maha menghinakan, dan maha menjatuhkan. Dan disampaikan oleh para ulama kita ada 3 penjelasan tentang Allah Al-Mudhill yang sudah kita sampaikan di kajian sebelumnya. Hari ini kita akan fokus ke nama yang kedua dari 2 nama ini yang dipakai dalam Al-Quran, yaitu Al-Mu'izzu. Kalau Al-Mudhillu, Allah yang maha menghinakan dan merendahkan, ini sudah kita sampaikan. Yang akan kita bahas hari ini adalah Allah Al-Mu'izzu, Allah yang maha memuliakan. Allah yang maha memuliakan dan maha menghinakan, Al-Mu'izzu, Al-Mudhillu. Baik, sebagaimana kita temukan di surah Ali Imran ayat 26 terkait dengan 2 nama ini. Ketika Allah mengatakan wa tu'izzu man tasya, itu Al-Mu'izz ya. Dan yang kedua wa tudhillu man tasya, itu Al-Mudhill, maha memuliakan dan maha menghinakan. Baik, Ibu dan Bapak rahimani wa rahimakumullah, ada 3 penjelasan yang sama dari para salafus saleh kita tentang siapa Allah Al-Mu'izzu, Allah yang maha memuliakan. Allah itu punya nama, Bu, ya, punya nama Al-Aziz, maha mulia. Al-Mu'izzu, maha memuliakan, ya. Allah punya nama Al-Kabir, maha besar. Al-Mutakabbir, maha. Kalau Al-Kabir, Allah yang maha besar. Kalau Al-Mutakabbir, Allah yang maha menampakkan kebesaran. Nah, sombong ya, Bu, ya. Sombong memang itu adalah bajunya Allah, kata Rasulullah, ya. Nah, hari ini kita bahas Allah itu maha mulia, Al-Aziz, juga Al-Mu'izz, maha memuliakan, ya. Baik, ada 3 penjelasan dari para salafus saleh tentang siapa Allah Al-Mu'izzu, Allah yang maha memuliakan. Yang pertama, asy-syu'ur bil ahamiyah, ya, atau ta'kidud dzat wa isbatud dzat atau da'ul i'tijaz. Da'ul i'tijaz itu Allah yang mengukuhkan kita untuk menjaga harga diri. Asy-syu'ur bil ahamiyah, kita punya perasaan penting untuk menjaga i'tijaz, yaitu harga diri. Ini salah satu cara Allah memuliakan kita, yaitu menanamkan di perasaan kita untuk menjaga harga diri. Itu cara Allah memuliakan kita. Nah, bagaimana penjelasannya Bapak Ibu sekalian? Penjelasannya kata para ulama, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membuat kita memiliki perasaan malu ketika berbuat kehinaan. Itu harga diri yang Allah berikan kepada kita. Dan ini tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Betul. Jadi Bapak Ibu ya, dulu saya pernah kasih contoh kepada ibu dan bapak sekalian. Kalau ibu-ibu jogging, Bu, ini anjing jam 7 sareng suami jogging keliling komplek. Saat jogging nyari sarapan ya, Bu, ya, bubur atau kupat tahu ya, Bu. Ada orang Sunda mah sarapanna mun teu bubur kupat tahu. Nasi koneng gitu ya. Ibu jogging sareng bapak berduaan keliling komplek. Kita nuantun teu, Bu. Wantun teh keliling kompleks sareng suami jogging enjing terus sarapan kupat tahu wantun teu. Wantun. Sekarang gantos, Bu, suamina ku laki-laki sanes. Kalau ibu jogging duaan, Bu, sama laki-laki sanes keliling kompleks, setelah itu sarapan kupat tahu wantun teu. Nah, teu wantun. Nah, sanes-sanes laki-laki, suami ibu
Lalaki bisa respon, lalaki. Kenapa dengan suami wantun dengan yang lain tidak berani? Hah? Bapak kira-kira berani nggak Pak? Ending jogging pas sareng istri wantun ya Pak? Sok gentos isinya tuh, isi tetangga Pak. Keliling komplek, terus sarapan, tempat tahu wantun Pak. Kenapa tidak berani? Karena Allah menanamkan dalam diri kita ihtijaz, harga diri, malu kalau berbuat kehinaan. Itu anugerah dari Allah Pak, yang tidak Allah berikan kepada makhluk yang lain itu. Bapak Ibu lihat hewan, Bapak Ibu sekalian, apakah mereka punya rasa malu ketika berbuat kehinaan? Hayam di mana? Pemihayam itu Bapak Ibu sekalian ya. Tempat dulu ya ayo nontonnya Bu, selalu mengerekam dokumentasi. Oh ibu-ibu menuju Ramadan, Bu menuju Ramadan tersaum. Ibu kalau tersaum, wantun ya Bu jajan bakso di luar, cingogo di jalan Bu. Nah atau wantun, kan boleh itu. Tuh kan Bu nya, izin kan? Itu anugerah dari Allah itu. Allah memuliakan kita yang pertama dengan cara apa? Dengan cara memberikan rasa malu kalau kita berbuat kehinaan. Itu namanya ihtijaz. Allah mengukuhkan dalam diri kita harga diri agar malu ketika berbuat kehinaan. Ini Bapak Ibu sekalian, upami ibu dan bapak ngaraos isin Pak ya, ngaraos malu ketika berbuat sesuatu yang tidak baik, bersyukur kepada Allah. Karena Allah memberikan kepada kita ihtijaz, harga diri. Harga diri. Walaupun punten Bapak Ibu sekalian, walaupun memang kita hidup di fase akhir zaman ya Pak. Yang disebut akhir zaman itu asyaddu wa as'abu fi mururul insan qabla yaumil qiyamah. Nu disebut akhir zaman teh sanes fase terakhir kehidupan manusia sebelum hari kiamat sanes. Kan biasanya kami orang memahami akhir zaman adalah fase terakhir kan sebelum hari, bukan Bapak Ibu. Justru akhir zaman itu adalah as'abu wa asyaddu fi mururul insan qabla yaumil qiyamah. Akhir zaman itu fase terberat dan tersulit kehidupan manusia sebelum datang hari kiamat. Dan siapakah yang ada di fase ini? Nabi mengatakan bu'istu ana wasa'ah kahattaini. Kata Nabi, aku diutus dengan hari kiamat kahattaini, seperti dua jari ini Pak. Tapi Nabi merenggangkan jarinya. Nabi gitu. Berarti ada patron, ada jarak Bapak Ibu. Jadi langsung Nabi diutus langsung kiamat, tidak ada jarak, tapi sangat dekat. Jadi hadis ini ulama sepakat, siapakah yang hidup di akhir zaman itu, kurang sadayana Bapak Ibu. Ini tuh wajah-wajah akhir zaman Bapak Ibu. Itu wajah-wajah the last apa ya, the last age. Yang setelah ini pasti terjadi kiamat. Ini pasti terakhir Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak hanya menjadi fase terakhir, fase paling berat Bapak Ibu. Kata Nabi itu Pak, seperti kita menggenggam bara api, itu dalam hadis dari Imam Muslim. Berat Bapak Ibu. Bapak Ibu karos berat tuh, ayeuna. Bu, ngaros berat tuh. Berat kunaon? Sok curhat. Ya berat hutang. Bapak Ibu, ada 3 alasan ya kenapa akhir zaman disebut dengan asyaddu wa as'abu fi mururul insan qabla yaumil qiyamah. Kenapa menjadi fase terberat kehidupan manusia? Saking beratnya Pak di akhir zaman ini, kata Nabi, kalau kita berbuat kebaikan seperti para sahabat, khamsina minkum, kita mendapatkan pahala 50 kali lipat daripada para sahabat itu.
Kenapa? Karena kata Nabi kepada sahabat, setelah kalian itu ada masa-masa yang paling diuji kesabaran, seperti menggenggam bara api. Tapi kalau mereka berbuat kebaikan seperti kalian, khamsina minkum, mereka akan mendapatkan pahala 50 lipat daripada kalian. Kata para sahabat, ya Rasulullah, khamsina minhum, mungkin 50 di antara mereka. Khamsina minkum, kata Nabi, 50 di antara kalian. Para sahabat tetap tidak yakin, ya Rasulullah, mungkin khamsina minhum, mungkin 50 di antara mereka. Kata Nabi, khamsina minkum, 50 di antara kalian. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, para sahabat hidup di akhir zaman sana, Pak? Di akhir zaman. Kita, nah beda Bapak Ibu pahalanya. Kalau mereka berbuat kebaikan satu, kalau kita khamsina minkum, 50 itu. Padahal antara kita dan sahabat itu sama-sama hidup di akhir. Nah beda pahalanya Bapak Ibu. Ya? Itu Bapak Ibu sekalian. Itu kata Imam An-Nawawi, karena mereka hidup di mata air, Pak. Di mata air yang masih jernih, ada apa-apa bertanya kepada Rasulullah. Kita Bapak Ibu seperti hidup di muara air yang sudah terkontaminasi dengan limbah pabrik, Pak, limbah WC umum, Bu, ya, dan lain-lain. Mereka ada masalah, naroskan Nabi. Ada masalah, ada konflik, curhat ke Nabi, Bapak Ibu. Seakan-akan mereka menemukan mata air untuk menyelesaikan segala kekisruhan itu. Akhirnya Bapak Ibu punya masalah kasakan, punya masalah fikih, datang ke Ustaz. Punya masalah keuangan, datang ke Ustaz. Ustaz barengkah Bapak Ibu? Ustaz dibantu dengan doa. Tetapi nilai kebaikannya adalah Bapak Ibu, wal amil, kalau kita melaksanakan seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat, khamsina minkum, kita mendapatkan 50 kali lipat. So ini mudah-mudahan termotivasi Bapak Ibu ya. Kita potret bagaimana kehidupan para sahabat generasi awal Bapak Ibu, kemudian kita lakukan saat ini, tentang ibadah-ibadah yang mereka bangun di dalam keseharian di zaman keemasan itu. Kemudian Bapak Ibu kita copy paste ya. Dan ibadah mahdohmah tidak boleh ada kreasi Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu, mari kita ciptakan inovasi dalam sholat ya, Bu. Dan untuk ibadah mahdohmah cuma satu kopi, udah segitu Bapak Ibu ya. Khudhu anni manasikakum shallu kama ra'aitumuni, gitu. Makanya apa kata Abu Muslim Al-Khawlani? Abu Muslim Al-Khawlani ini hidup masa tabi'in, berarti generasi setelah sahabat. Beliau mengatakan, Bapak Ibu, ayyadunnu anna ashaban nabi ayyafujudu lana wallah la uzahimannahum hatta ya'rifu anna ba'dahum rizalan. Ini kata Abu Muslim Al-Khawlani, apakah para sahabat itu mengira mereka lah yang akan sukses, beruntung di akhirat tanpa kami? Kami akan salib mereka, susul, sehingga mereka pun tahu bahwa generasi setelah mereka adalah orang-orang hebat. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kata Abu Muslim ini Al-Khawlani, kan dia hidup di zaman tabi'in ya Pak, setelah sahabat. Apakah para sahabat Nabi itu mengira mereka akan sukses di akhirat tanpa kami? Demi Allah saya akan salib mereka, akan susul mereka, sampai mereka tahu bahwa generasi setelah mereka itu orang-orang hebat. Kenapa beliau mengatakan begini? Berdasarkan sabda Nabi tadi, bahwa kalau kita melaksanakan ketaatan seperti para sahabat, pahalanya berapa? Khamsina minkum. Itu Bapak Ibu sekalian. Ini hadisnya ada dua Bapak Ibu, dari Muslim ya. Hadis Imam Muslim. Baik Ibu dan Bapak sekalian, ini kenapa puasa Al-Zahar ini berat? Ada 3 alasan. Yang pertama, Nabi mengatakan kakito'in lail al-mudlim, karena di akhir zaman itu
hari-hari itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Muncul Roy Bido, Bapak Ibu ya, orang-orang bodoh yang mengurus urusan publik. Itu Roy Bido, Bapak Ibu sekalian. Dan akan muncul kata Nabi itu. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang apa ya bahasanya, orang-orang yang nggak jelas Pak, itu dia akan dipercaya untuk mengurusi urusan publik. Itu Roy Bido itu namanya. Sekarang muncul nggak Pak? Tapi jangan bilang sah jangan Bapak Ibu. Namanya terjadi Bapak Ibu. Nabi sudah prediksi. Pengkhianat Bapak itu dianggap sebagai pahlawan. Pahlawan disebut dengan al-khadda'ah kata Nabi. Pak lihat Bapak Ibu, penuh penipuan, penuh tipu daya. Dan itu prediksi siapa? Prediksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu coba lihat sekarang. Gak usah jauh-jauh Pak di kehidupan kita saat ini. Betapa banyak al-khadda'ah ini. Sampai-sampai kata Nabi Bapak Ibu sekalian, di zaman ini ada orang yang pagi dia mukmin, sore sudah kafir. Gak jelas itu mana halal, mana haram, mana hak, mana batil. Nabi mengatakan seperti potongan malam yang gelap gulita. Itu Bapak Ibu sekalian. Sekarang Bapak Ibu ada nggak orang pindah-pindah agama? Asa gampang Bapak Ibu, asa namanya asa gonta-ganti baju. Wah ya tuh ya. Gara-gara masalah cinta pindah agama Bapak Ibu ya. Ketika rumah tangganya Bapak Ibu berantakan, kembali ke agama awal itu. Wah ya tuh. Dan itu prediksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira berat gak hidup di fase begini Pak? Yang kedua kata Nabi Bapak Ibu sekalian, kenapa akhir zaman itu berat? Karena di akhir zaman itu Pak ada al-fitan. Al-fitan. Fitan itu jam'un minal fitnah. Artinya berbagai kerusakan di zaman-zaman terdahulu semuanya reuni di zaman ini. Kumpul semuanya sekarang Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu akan menemukan kerusakan-kerusakan umat yang pernah ada di zaman-zaman para nabi terdahulu, sekarang ada di sini semuanya kumpul. Terus loh. Dan apa kata Nabi? Likulli ummatun fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah masalah harta. Keras loh sekarang ini Pak. Orang berebut korupsi itu. Wah ya itu dia. Dan sekarang tuh Bapak Ibu korupsinya tidak bukan 1 juta, 2 juta Pak. Dan ini prediksi Nabi, setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah terbesar umatku adalah harta. Itu sudah prediksi Rasulullah SAW. Tapi jangan jadikan pembenaran Bapak Ibu, Habib ada korupsi ya. Kenapa? Kan zaman Nabi mau ini fitnahnya, jangan Bapak Ibu ya. Jangan jadikan pembenaran. Bapak Ibu dalam Al-Quran itu Allah berbicara 123 ayat tentang masalah rezeki. Tentang masalah rezeki 123 ayat. 90 ayatnya Allah berbicara masalah rezeki sudah Allah jamin. Tapi kalau kita baca semua ayat-ayat tentang rezeki dalam Al-Quran, Bapak Ibu kesimpulan saya itu sama dengan kesimpulan Syekh Latif Syekh Sya'rawi, bahwa yang disebut rezeki itu bukan sekedar harta Pak. Bahkan kata Sya'rawi, harta itu, rezeki itu ada 3. Rezeki paling rendah, rezeki paling tinggi, rezeki paling utama. Rezeki paling rendah harta, rezeki paling tinggi kesehatan dan afiat, dan rezeki yang paling utama adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekarang Bapak Ibu coba lihat, ketika kita bicara rezeki pasti ujung-ujungnya ke mana? Nah itu. Padahal harta itu ada rezeki yang paling rendah. Ada banyak rezeki yang keindahannya melebihi harta. Tapi entah kesalahan dari mana Bapak Ibu. Bahkan banyak ustadz yang terjebak
Ketika bicara masalah rezeki, ujung-ujungnya dunia apa tahun duitnya. Iya bos sekalian. Padahal kenikmatan ibadah rezeki, kesakinah rumah tangga rezeki, kesolehan anak. Tapi banyak yang tidak menganggap ini adalah rezeki. Karena kita Pak sudah terkontaminasi dengan paham materialisme, Pak, hedonisme, itu pragmatisme, yang semua isme-isme ini betul-betul menyudutkan kita bahwa yang disebut rezeki itu cuma itu Pak Ibu. Ibu punya anak soleh Bu, tapi can berhasil rumah tangganya, kerjanya, asal can berhasil Ibu teh, ya kan? Padahal kesolehan anak itu adalah rezeki. Ibu bapak saloleh Bu ya, taat sama Allah rumah tangga, tapi can gaduh bumi Bu, can gaduh mobil, can gaduh iPhone 17 Pro Max Bu. Asal can berhasil Bapak Ibu ya. Padahal kesolehan kita dan pasangan itu adalah rezeki Bu ya. Masya Allah. Memang ini sudah agak rusak Bapak Ibu ya. Ukuran keberhasilan harta, ukuran kesuksesan harta, ukuran kebahagiaan ada rusak gitu ya Pak. Lebih percaya isme-isme yang datang dari luar daripada konsep rezeki yang dibangun oleh Al-Quran. Dan ulama kata harta bukan sumber kebahagiaan, lamun saalit Pak. Terus Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ini yang pertama. Kenapa fase akhir zaman disebut berat? Nabi mengatakan kaki to'imlail al-mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Orang susah membedakan mana benar, mana salah, mana halal, mana haram. Dan itu pun disampaikan oleh Imam Syafi'i ya, tentang terkait dengan kekhawatiran di akhir zaman. Yang kedua, di zaman ini kumpul segala fitnah. Yang ketiga apa itu? Intisyarat. Apa itu intisyarat? Di zaman ini segala keburukan itu menyebar dan orang kehilangan rasa malu ketika berbuat keburukan. Ini Pak yang tidak ada di umat-umat sebelumnya. Kerusakannya ada, tapi mereka memiliki sesuatu yang hilang di umat ini. Apa itu? Rasa malu Pak. Rasa malu, namanya intisyarat Bapak Ibu. Sekarang itu Bapak Ibu orang mulai menormalisasikan sebuah kemaksiatan, seakan-akan itu bukan sebuah kejahatan. Korupsi asa biasa Bapak Ibu ya, perzinahan asa biasa. Ini namanya intisyarat Pak. Makanya Ibu upami gaduh putri, gaduh putra Bu ya, can gaduh pasangan, tong hariwan justru Allah menjaga gitu. Karena sekarang Bapak Ibu orang-orang yang sudah berpasangan walaupun belum nikah itu sudah tindakannya sudah pada jauh Bapak Ibu sekalian. Tapi punya datanya itu. 70% Bapak Ibu ya di kota Yogyakarta Pak, SMP 70% itu sudah hilang keperawanan Bapak Ibu sekalian. Di Yogyakarta. Dan di kota-kota yang lain itu hampir mirip segitu Bapak Ibu sekalian. Menormalisasi sebuah kejahatan. Orang sudah kehilangan rasa malu. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, makanya kalau kita dianugerahi oleh Allah rasa malu ketika berbuat kemaksiatan, itu tanda Allah ingin memberikan kepada kita kemuliaan. Makanya Ibu dan Bapak mari kita lihat di sini. Al-imanu bid'un wa sittuna atau bid'un wa sab'una syu'bah. Kata Nabi iman itu punya 60 atau 70 cabang. Wal haya'u syu'bah minal iman, dan malu itu cabang dari iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tadi cabang iman ada berapa Bu? 60 atau 70. Dan malu itu cabang dari iman. Punten Bapak Ibu tolong sebutkan 10 saja. Apa saja cabang iman itu? 1. Sok tahun 70 apa? 10 Pak. Hiji naon Bu? Malu. 2. Era.
tilu isin. Dosa kabingan. Minimal 10 apa? Sebutkan apa saja cabang iman itu. Bersih. Ya? Kebersihan. Kebersihan itu bukan hadis, Ustaz. Itu kalau hikmah bukan dari Nabi itu ya. Terus Bapak Ibu hiji naon? Kenapa Bapak Ibu tidak menyebutkan dan bingung? Karena Nabi tidak menyampaikan dan tidak menjelaskan. Makanya Nabi tidak bingung ketika Bapak Ibu kebingungan. Kalau Bapak Ibu menyebutkan, baru Nabi yang bingung, Pak. Apa di mana? Dan Nabi tidak menyebutkan. Nabi cuma menyebutkan iman itu punya 60 sampai 70 cabang. Dan malu itu cabang dari sisanya disebutkan tidak? Tidak, Pak. Makanya ketika Bapak Ibu bingung menyebutkan, Nabi terbingung, Pak. Karena memang Nabi tidak menyebutkan. Justru kalau Bapak Ibu menyebutkan, Nabi udah bingung. Apa gimana? Betul kan, Pak? Nabi tidak ada rincian tentang cabang-cabang iman itu apa saja. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Nabi menyebutkan malu itu cabang dari iman. Kenapa coba Bapak Ibu? Kenapa yang lain tidak disebutkan? Nabi cuma yang menyebutkan beberapa ya Pak, tetapi pokok bahasanya adalah iman itu. Kenapa? Apa bukan iman? Rasa malu itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Dan silakan Bapak Ibu baca kitab-kitab yang ditulis para ulama. Hampir semuanya sama, tidak ada yang berani merinci apa saja cabang-cabang iman itu. Karena Nabi sendiri tidak menyebutkan dengan terperinci. Tapi kenapa sampai menyebutkan rasa malu itu? Baik Bapak Ibu, apa kata para ulama itu? Salah satu mengatakan, kenapa Nabi cuma menyebut rasa malu dari 70 cabang iman? Kata para ulama, andaikan Bapak Ibu, andaikan malu ini Pak kita miliki, semua cabang-cabang iman akan terbangun dalam kehidupan kita. Salam Bapak Ibu ya. Andaikan kita punya rasa malu, maka seluruh cabang-cabang iman akan terbangun dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak punya rasa malu, maka tidak ada satupun cabang iman yang akan tumbuh di dalam kehidupan kita. Contoh Bapak Ibu, contoh Bu. Contoh. Kalau sholat itu adalah cabang iman, kira-kira kita bisa menegakkannya nggak kalau kita punya rasa malu? Bisa nggak Bu? Bisa. Bisa Pak. Kenapa? Setiap hari Allah ngasih rezeki kepada kita. Masa ketika disuruh sholat saja kita tidak mau? Ini mana rasa malunya itu? Kenapa orang banyak yang tidak sholat? Dia nggak punya rasa malu, Bapak Ibu. Bukankah setiap hari yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih kesehatan siapa? Yang mengabulkan doa siapa? Lalu dia tidak beribadah kepada Allah, ini terboga. Ini orang terboga kayaknya, Bapak Ibu. Makanya kalau orang punya rasa malu kepada Allah, seluruh cabang iman akan tegak itu dalam kehidupannya. Namun jangan diharapkan seluruh cabang iman tegak ketika dia tidak punya rasa malu. Contoh Bapak Ibu, contoh, andaikan sedekah itu cabang dari iman. Kalau kita punya rasa malu, kira-kira tegak gak cabang iman yang bernama sedekah ini? Punten Bapak Ibu. Rezeki dari siapa? Dari Allah. Siapa yang nyuruh kita untuk berbagi? Dan siapa yang membalasnya? Terus kita itu gerak sopan. Kan sedekahnya seperti gini Bapak Ibu ya. Kan saya sudah sampaikan. Ada seorang bapak kabudak, nak, ini uang tolong berikan kepada orang itu. Tolong berikan kepada orang itu. Kalau engkau memberikannya, bapak akan ngasih sepeda itu. Siapa yang ngasih uangnya? Bapaknya. Siapa yang nyuruh untuk memberikannya? Siapa yang membalasnya? Nah kita lebih gitu dengan Allah ya Pak. Yang ngasih rezeki Allah, yang nyuruh kita berbagi Allah, yang memberikan balasan kepada kitanya. Terus kita itu ya tegaduh atau tegablek. Buat nikah sekali.
sedekah Bapak Ibu. Kenapa coba? Pernah kita sampaikan itu. Kenapa berbagi kepada orang disebut dengan sedekah? Apa arti sedekah? Sidqun, jujur. Jujur ya. Jadi kata Nabi, as-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti jujur apanya Pak? Jujur kepada imannya. Apa bentuk kejujuran iman? Wa ma bikum bi ni'matin fa minallah. Apapun yang dia miliki semuanya pemberian Allah. Kalau orang merasa diberi, kira-kira mudah memberi tidak? Saya salah Pak. Kalau orang merasa diberi, mudah memberi tidak? Kenapa mudah? Nah, ABG pamere Pak. Masa abi dibere terus terdaik mere? Itulah sebenarnya kejujuran iman. Wa ma bikum bi ni'matin fa minallah. Tapi kalau Bapak Ibu merasa apa yang kita miliki hasil jerih, payah banting, tulang keras, keringat kaki dijadikan wahaya Bapak Ibu. Bohong. Kalau kita merasa begitu, kira-kira mudah berbagi tidak? Oh apa? Abi keheseng nana, orang capek nana, kan begitu. Makanya kalau ingin mudah berbagi, diperlukan dulu kejujuran iman. Apa bentuk kejujuran iman? Bahwa apa yang kita miliki semuanya pemberian. Kalau orang mudah merasa diberi, akan mudah memberi. Tapi kalau orang merasa apa yang dia miliki hasil jerih payahnya, maka dia akan sulit. Itu Bapak. Makanya kalau kita tidak punya rasa malu, tidak ada cabang iman yang akan tumbuh dalam kehidupan kita. Terus Bapak Ibu, Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu ya, makanya apa kata Rasulullah SAW? Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Maka orang semakin kuat rasa malunya, maka semakin besar kebaikan. Coba saya tanya kepada ibu dan bapak sekalian, kenapa Nabi mengatakan kalau orang punya rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan? Kata Qardawi, karena kalau orang sudah kehilangan rasa malu, dia akan mudah untuk melakukan kehinaan, kemaksiatan dan lain sebagainya. Makanya orang-orang yang melaksanakan kemaksiatan, orang-orang yang tidak punya malu. Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya Ibu, apa yang Rasulullah puji dari seorang perempuan? Dua, imanuha wa hayauha, imannya dan rasa malunya. Nah ini yang pertama Bapak Ibu sekalian ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana cara Allah memuliakan kita, yaitu memberikan perasaan pentingnya menjaga harga diri. Bapak Ibu coba lihat orang Jepang, Pak. Itu harga diri itu tinggi sekali. Makanya mereka itu kalau gagal, kalau apa, Pak, itu daripada mengandung rasa malu, mendingan bunuh diri. Karena mereka intijaz, Pak, punya harga diri yang sangat kuat sekali. Beberapa negara, Pak, kita mendapatkan banyak kasus menteri ini gagal mengundurkan diri, perdana menteri tidak bayar pajak berapa bulan mengundurkan diri gitu. Dan itu lumrah di semua negara itu. Nah, hasilnya diurang Bapak Ibu. Hasilnya diurang. Kekeh Bapak Ibu. Padahal sudah tahu bahwa itu adalah palsu. Akhirnya nggak usah dibahas Bapak Ibu. Bapak Ibu kasus kan mendapatkan informasi dan berita Pak, Perdana Menteri mengundurkan diri kan? Di Jepang tuh berapa kali ya Pak? Perdana Menteri mengundurkan diri untuk hal-hal yang di kita biasa gitu. Kemarin kalau tidak salah Pak, di mana ya? Di negara Eropa itu ada seorang pejabat Pak, itu keciduk tidak bayar pajak beberapa kali, itu mengundurkan diri dari jabatan menterinya gara-gara tidak bayar pajak. Ini kenapa terjadi ihtijaz, harga dirinya tinggi. Diurang Bapak Ibu, aduh. Diurang Bapak Ibu sudah
ketangkep Pak bahwa dia itu pencuri, sudah dibui Bapak Ibu beberapa tahun gara-gara korupsi, pas keluar nyalonkan deui Bapak Ibu. Ini di kita ini Bapak Ibu, orang tuh sudah kehilangan banyak harga diri. Kita jadi nggak bahas ini. Ini bagaimana Ustadz tentang harga diri ini anugerah dari Allah Pak. Makanya Bapak Ibu, kalau kita memiliki perasaan malu berbuat keburukan, malu berbuat kemaksiatan, itu anugerah dari Allah. Allah sedang Al-Mu'iz, sedang memberikan kemuliaan kepada kita. Yang saat ini mohon maaf Bapak Ibu, apa kata Qardawi? Malu itu adalah bentuk kehebatan iman yang saat ini sudah banyak yang hilang di kehidupan. Orang sudah banyak kehilangan rasa malu. Saya sampaikan berulang-ulang kepada Bapak Ibu, mohon izin. Ketika zaman Nabi Yusuf alaihissalam, ada seorang perempuan yang robat lost control, gak bisa nahan diri. Kalau lost control kan sudah di luar kendali ya Pak. Dia merayu, dia mengancam, dia menggoda, bahkan memaksa itu sampai robek bajunya. Betul, karena perempuan ini bukan dia itu perempuan murahan dan bukan perempuan jelek Pak. Ini istri seorang pejabat, harga dirinya tinggi itu, berkualitas dan berkelas. Tapi kenapa sampai melakukan menggoda, merayu, mengancam, memaksa, lost control Pak. Sudah nggak bisa mengendalikan diri. Kenapa? Laki-lakinya memang ini ujian berat itu. Kaset teuing Bu. Ya. Disebut oleh ayat dengan malakun karim, dia the beautiful angel itu. Makanya kan kata Ahmad Khalid, seorang ulama dari Mesir, an-ni'mah al-'azimah lil mar'ah al-hadirah lam yakhluqullahu insanan kama sari Yusuf. Anugerah terbesar bagi perempuan saat ini adalah Allah tidak menciptakan kembali laki-laki setampan Yusuf. Karena kalau ada kembali Bu hadir, apa yang dilakukan oleh perempuan ketika itu akan ibu juga lakukan saat ini. Budak-budak bohong selfie. Kebayang saya kaset naon ya Pak Haji, dia itu kaset dia Pak, itu masalah apalagi Yusuf ya Pak ya. Padahal itu dalam hadis doib coba ketampan itu 100 ya. Kemudian apa itu 90%-nya ke Yusuf, 5%-nya ke Rasulullah, 5%-nya dibagi-bagi ke seluruh laki-laki sedunia. Ayo orang kebagian sabar apa? Cuma untuk hadis itu tidak jelas Bapak Ibu ya. Kebagian koma per koma gitu ya. Nabi Rasulullah itu tampan Pak. Bahkan punya bapak namanya Abdullah itu, Bapak Ibu coba baca dalam Al-Jahiliyah ya, Al-Arab Qobla Islam itu. Memang keluarga Rasulullah itu keluarga darah biru ya Pak, terhormat pemegang kunci Ka'bah, Abdul Muthalib seterusnya. Dan dianugerahi apa Bapak Ibu? Tampan semua itu. Itu dijelaskan dari mulai apa sampai ke Abdul Muthalib sampai ke Abdullah, itu memang ini garis keturunan Karasek tadi gitu. Sampai kalau Abdullah itu tawaf karena tawaf ini kan sudah ada sejak zaman jahiliyah ya Pak ya. Walaupun Aliyah ketika itu banyak yang telanjang ke orang-orang Arab itu ketika tawaf itu kalau Abdullah Bu tawaf itu gujrut Bu. Abdullah tawaf, perempuan datang ke pinggiran Ka'bah, mereka duduk-duduk di pinggiran untuk menikmati ketampanan Abdullah itu. Karya terbuka. Kok cair. Menikah dengan Aminah Pak ya. Setelah 10 hari Abdullah berangkat Bapak Ibu sekalian untuk berdagang.
dan ternyata itu kepergian yang tidak ada rencana untuk kembali kan, karena wafat Bapak Ibu ya. Maka pernikahan Abdullah dan Aminah itu 10 hari. Karena setelah itu Aminah kan tidak kembali melihat Abdullah. Ketika rombongan dagang itu pulang, beliau berdiri di pintu Mekah itu datang. Dan Abdullah tidak ada karena memang sudah wafat. Rasulullah itu lahir dari sebuah pernikahan yang singkat Bapak, tapi menjadi Abdul Rajul, lelaki teragung. Mundu khalaqa Adam ila yaumil qiyamah, sejak diciptakan Adam sampai hari kiamat. Tapi ibu bapak bukan begitu. Yang singkat ya Ustaz, ngarah ngantor Bapak Ibu ya. Gara-gara putra ya gitu. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Perempuan ini harus kontrol. Tetapi lihat ayatnya, wa ghallaqatil abwab. Dia tutup semua pintu itu. Saya sering sampaikan kepada Bapak Ibu, dalam Al-Quran ada kalimat ghallaqa pakai tasdid. Kalau menutup itu ghallaqa yagliqu itu tutup. Tapi kalau ghallaqa itu ziyadatu tasdid tadullu ala kasrati taghliq. Ditambahan tasdid untuk menunjukkan yang ditutup banyak. Jadi bukan satu kamar yang ditutup, mungkin satu istana ditutup oleh perempuan ini, padahal dia sudah tidak bisa mengendalikan diri. Saya tanya kepada Bapak Ibu, ini perempuan tidak bisa mengendalikan diri karena terpesona dengan ketampanan Yusuf. Tapi kenapa dia ingin seluruh pintu terkunci semuanya? Kenapa Pak? Hah? Sudah tidak, Bapak Ibu kebayang orang bagaimana sudah lost control Pak? Sudah nggak bisa lagi nahan, tapi dia masih wagol lakotil, seluruh pintu ditutup. Karena Bapak Ibu di masa-masa sebelum umat ini banyak kemaksiatan, tapi mereka tidak kehilangan rasa malu. Zaman ini Bapak Ibu kemaksiatannya ada nggak? Sama nggak Pak? Perzinahan itu ada nggak? Tapi sudah kehilangan. Nah ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah. Makanya kalau kita menjaga rasa malu Pak, di zaman orang sudah kehilangan rasa malu ini anugerah dari Allah. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang pertama Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena sudah 8:30, siapa Allah Al-Mu'izzu itu? Bapak Ibu, Allah yang yasilul i'tizaz bittisali billah. Allah yang memberikan kita i'tizaz bittisali billah, dengan menguatkan hubungan dengan Allah. Artinya Bapak Ibu sekalian, cara Allah memuliakan kita yang pertama tadi adalah dengan mengukuhkan harga diri, malu berbuat kehinaan. Yang kedua Pak, Allah memberikan iman Bapak Ibu. Maka kalau orang sudah mendapatkan iman, dia sudah mendapatkan anugerah dari Allah untuk memuliakan kehidupannya, untuk memuliakan kehidupan. Jadi cara Allah memuliakan seseorang dengan memberikan iman itu. Nanti akan kita jelaskan Bapak Ibu sekalian ya. Makanya Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, coba lihat di ayat ini. Walillahi 'azza wali rasulihi walil mu'minin. Jadi artinya kalau kita sudah memiliki lil mu'minin, kalau kita sudah punya iman, itu tanda Allah sedang memuliakan kita. Kemarin sudah kita bahas Bapak Ibu sekalian kajian tentang hadis Muslim. Dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya mukmin, orang mukmin, dan surganya orang kafir. Kenapa bagi orang beriman dunia disebut dengan apa tadi? Penjara. Karena orang beriman itu seluruh kehidupannya tidak ada yang dibebaskan, semua diatur oleh syariat.
Hati kita diatur nggak Bapak Ibu oleh syariat? Maka jangan sembarangan ya. Mulut kita, lisan kita, perbuatan kita, rumah tangga kita, bertetangga kita, berbisnis kita, bernegara kita, semua diatur oleh syariat. Karena dalam kehidupan di dunia orang beriman tidak ada yang dibebaskan oleh Allah, semuanya diatur. Sementara orang kafir, wajadnatul kafir, dunia itu surganya orang. Kenapa? Karena mereka sama sekali tidak memiliki aturan. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang mengatur kehidupan orang-orang kafir. Bebas mereka. Rek kumaha oge kumaha karep. Soalnya Bapak Ibu orang kafir mah rek kumaha oge kumaha karep. Ada nggak Bapak Ibu aturan dalam Al-Quran rumah tangga orang kafir, ada nggak? Terakhir Bapak Ibu. Rek kumaha wae rumah tangga, rek tuang naon wae, kumaha wae ge kumaha mereka itu. Sama sekali tidak ada ayat yang mengatur kehidupan orang-orang kafir. Itulah disebut dengan surga, kata Rasulullah itu. Nah sekarang ibu-ibu ingin diatur, ingin dibebaskan oleh suami. Yang diatur dibebaskan, Bu. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang bebas, dia sudah kehilangan kemukminannya itu, Pak. Karena orang mukmin itu dalam kehidupan dunia tidak dibebaskan, diatur semuanya. Makanya kalau kita tanpa aturan bebas, berarti kita sudah kehilangan keimanan itu. Betul Bapak Ibu? Coba Ibu Bapak sekalian, ketika kita diatur oleh syariat ini, hidup kita mulia nggak di dunia? Ternyata Bapak Ibu, Allah itu aturannya Pak, memang mengikat kita, bukan ingin membebani, tapi ingin memuliakan kehidupan kita. Dan kemuliaan ini tidak hanya di dunia, tapi sampai Bapak Ibu silakan lihat orang kafir dibebaskan, mulia atau hina hidupnya. Kenapa? Mulia atau hina? Penuh kehinaan Bapak Ibu. Lihat mereka Pak, masalah soal minuman keras, ya. Soal perzinahan, Pak, soal hidup bebas. Wah ya jubilah. Justru memang mereka menemukan banyak karena ternyata Allah mengatur hidup kita dengan syariat ini bukan ingin membebani, tapi ingin memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Makanya orang-orang yang tidak mau diatur oleh syariat adalah orang-orang yang tidak mau dimuliakan. Kan begitu, Bapak Ibu ya. Baik Ustaz, bagaimana cara Allah, bagaimana memahami ketika Allah ingin memuliakan seseorang maka Allah berikan iman. Yang pertama ini Bapak Ibu, Annallaha ma'al mu'minin. Annallaha ma'al mu'minin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang beriman. Bapak Ibu benar, kalau menemukan kalimat ma'a kemudian iman, Pak, itu bukan sekedar bersama. Ya, bukan sekedar bersama. Tapi kalau Allah Pak bicara ma'a untuk seluruh manusia, itu memang artinya Allah itu senantiasa bersama. Tapi kalau ma'a bersama orang beriman, itu maknanya Pak, Allah menjaga, Allah merawat, Allah melindungi, dan Allah menolong. Beda Bapak Ibu ya. Ada kekhususan. Contoh misalnya, Rasul mengatakan kepada Abu Bakar dalam surat At-Taubah, la tahzan innallaha ma'ana. Apa artinya Pak? Apa artinya itu? Jangan sedih karena Allah. Bukan. Kalau ma'a itu dilekatkan dengan keimanan orang mukmin, Pak, orang ini, itu bukan ma'a, tapi jangan sedih. Allah merawat kita, Allah membersamai kita, Allah menjaga kita, dan Allah menolong kita. Itu kaidahnya Pak. Ya. Tetapi kalau untuk semua manusia Bapak Ibu, itu memang artinya bersama. Artinya Allah itu beserta. Tapi kalau untuk beriman tidak hanya beserta, tapi Allah menjaga, merawat, menolong.
menolong dan memelihara itu. Makanya ketika kita mendengar ayat Fussilat ayat 40, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita, merawat kita, menolong kita dan melindungi kita itu. Itu maksudnya. Ya. Makanya Bapak Ibu lihat di sini Allah itu ma'a dengan orang siapa? Dengan orang beriman ya Pak. Berarti di sini ayatnya apa artinya Bu? Sesungguhnya Allah menjaga, merawat, melindungi dan menolong orang-orang. Makanya apa? Orang ini pasti mulia itu. Kenapa? Karena innallaha ma'al mu'minin. Orang beriman itu senantiasa dalam penjagaan, perawatan, perlindungan, pertolongan dari Allah. Contoh Bapak Ibu, ketika Nabi mengatakan demikian kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih karena Allah pasti menolong kita. Ditolong enggak Bapak Ibu? Itu orang-orang Quraisy tuh yang ngejar Nabi ke Jabal Tur itu tidak melihat, padahal kalau mencolok di sini kelihatan itu. Bapak Ibu ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, mentok di Laut Merah. Apa kata Bani Israel? Wahai Musa, kita sudah tersusul, kita kalah ini. Ketika itu Nabi Musa mengatakan apa Bapak Ibu? Inna ma'iya Rabbi ma'iya, ya, inna ma'iya. Sesungguhnya Allah apa arti bersama di sini? Allah menjaga, menolong dan melindungiku. Inna ma'iya Rabbi saya dini. Dan ternyata Bapak Ibu ditolong nggak Nabi Musa ketika itu? Ditolong. Makanya Bapak Ibu, kebersamaan Allah dengan orang beriman bukan sekedar bersama, tetapi menjaga, melindungi dan menolong. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ayat ini kira-kira hidup orang beriman akan mulia nggak? Kenapa? Karena dibersamai oleh Allah. Dan kebersamaan Allah bersama orang-orang beriman tidak hanya bersama dalam tafsir itu, tetapi menjaganya, menolongnya dan melindunginya. Nah ini Bapak Ibu, makanya kalau ingin dibersamai oleh Allah terus perkuat keimanan. Coba Ibu lihat ayat ini. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Makanya kalau orang sudah diberikan petunjuk ke hatinya, dia tidak mungkin berbuat kehinaan. Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian. Ustaz, bagaimana caranya supaya hati kita dianugerahi petunjuk hidayah oleh Allah terus perkuat apa? Keimanan. Makanya Bapak Ibu coba baca semua karya-karya para ulama. Bagaimana cara kita hidup di akhir zaman? Semua pasti nomor pertama adalah terus memperkuat keimanan itu. Karena inilah yang akan menjadi bekal terbaik untuk hidup di fase yang sangat berat ini, yaitu akhir zaman. Nah ini Ibu dan Bapak ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kemarin kan membahas di Cimahi tentang minta fatwa kepada hatinya. Kan Nabi mengatakan kepada Wabisa bin Ma'bad istafti qalba, minta fatwa ke dalam hatinya. Bapak Ibu, kenapa Nabi itu menyuruh kita minta fatwa ke dalam hati? Karena hati itu punya 3 keutamaan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kekuatan manusia itu bukan di fisik Pak, tapi di hati. Kalau ketaatan kita berdasarkan kekuatan fisik, kira-kira siapa yang hadir Pak malam hari ini di kajian ini? Siapa yang hadir? Kalau ketaatan itu berdasarkan kekuatan fisik, kira-kira yang hadir saat ini siapa? Anak muda usia 17 tahun, 18 tahun, tapi ternyata mereka sekarang sedang asik dengan kemaksiatan. Justru yang malam ini datang siapa? Gak usah dibahas Bapak.
Dan stop, harus dijelaskan itu. Dan ibadah mah bukan bergantung kekuatan fisik, tapi kekuatan hati. Andai kan ibadah itu ditentukan kekuatan fisik yang mengisi saf-saf awal di sholat subuh, itu seharusnya anak-anak yang sedang di puncak kekuatan fisiknya itu. Tapi sekarang mereka di mana yang hadir malah yang batu, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Masya Allah. Yang kedua, hati itu Pak tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongi. Makanya ketika saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, kematian itu menyambungkan kita dengan 5 kenikmatan. Nikmat alam barzah seindah taman surga di hadis Nabi. Nikmat bertemu Nabi di telaga Al-Kautsar. Nikmat mendapatkan surga. Nikmat melihat wajah Allah. Dan nikmat bertemu kembali dengan orang-orang tercinta kita di surga. Semua kenikmatan itu tidak bisa kita dapatkan sebelum datang kematian. Berarti kematian itu dirindukan, ditakutkan. Kalau Bapak Ibu siapa yang rindu kematian? Kayak mengacung, Bapak. Padahal mendapatkan seindah taman surga alam barzah setelah mati, bertemu Nabi setelah mati, mendapatkan surga setelah mati, melihat wajah Allah setelah mati, bertemu kembali dengan orang-orang tercinta di surga setelah mati. Tapi di hati Bapak Ibu rindu atau takut dengan kematian? Bu, rindu atau takut? Kenapa justru yang ada adalah takut, Bu? Kenapa Bapak Ibu ngacung? Tapi dia malah ngacung. Kenapa? Kita sama perasaannya, Pak. Kenapa? Kita punya hati yang tidak bisa dibohongi tentang siapa kita saat ini di mata Allah. So, Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu silakan lihat hati sendiri, Pak. Sekarang sok. Ngerasa banyak dosa Bapak Ibu? Dan itu nggak bisa dibohongi. Amal masih sedikit, dosa masih itu nggak bisa dibohongi. Itu hebatnya hati, Pak. Nggak bisa dibohongi. Ibu bisa nggak berbohong kepada suami? Masya Allah, laku semua itu. Tapi hati sendiri itu tidak bisa dibohongi, Pak. Ini kekuatan hati. Makanya Nabi mengatakan istaqti qalbak, minta fatwa ke dalam hatimu. Satu, kekuatan dosa di hati. Yang kedua, hati tidak bisa di. Yang ketiga, hati itu alarm terbaik, Pak. Apa kata Ibnu Abbas? As-sayyi'ah ar-raibah. Kemaksiatan itu menggelisahkan perasaan. Kenapa di setiap kita berbuat maksiat ada kegelisahan? Karena hati itu alarm, Pak. Kalau kita berbuat tidak baik itu bunyi Bapak Ibu sekalian hati itu. Kenapa? Karena hati tidak bisa diajak tidak baik. Makanya Bapak Ibu kalau orang banyak maksiat itu rudet, kesah gitu, terus tuh. Itu Bapak Ibu sekalian. Karena hati mah tidak bisa diajak tidak baik, gitu. Alarm terbaik. Makanya orang yang banyak maksiat, orang yang membunuh kebahagiaan di hatinya. Dia resah, Pak, gelisah, takut mati, akan terus begitu itu. Inilah 3 alasan kenapa hati itu bisa dimintai fatwa. Pertanyaannya, Ustaz, hati yang bagaimana yang bisa dimintai fatwa? Ini jawabannya, Pak. Hati yang dipenuhi dengan petunjuk dari Allah. Bagaimana kita mendapatkan petunjuk? Perkuat. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu, upami Bapak Ibu gaduh masalah, gaduh apa, sok taros, Pak. Karena orang yang imannya bagus. Karena ketika dia ngasih pendapat, kasih apa, itu hatinya dia dicahayai oleh Allah itu. Ya, bukan kepada orang pintar, Mas Bapak Ibu. Sebetulnya kepada orang pintar, cuma kan di kita orang pintar jadi istilah untuk itu sekalian. Tanya ke orang soleh di sini Bapak Ibu sekalian, kenapa pendapat, keputusan, pilihan orang-orang yang imannya bagus itu hatinya dicahayai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya Rasulullah itu kan
sering minta pendapat kepada para sahabat Bapak Ibu. Karena Rasul tahu ini orang-orang yang hebat dalam keimanan. Kalau Bapak Ibu hati dihidayahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mudah nggak berbuat kehinaan? Tidak. Makanya Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Orang bisa meraih kemuliaan lewat kekuatan ilmu, kekuatan jabatan, dan kekuatan harta. Tapi 3 kekuatan ini bisa memuliakan kita, tapi juga bisa menjatuhkan kita ke dalam lubang-lubang kehinaan. Kecuali kekuatan iman. Kekuatan iman adalah kekuatan yang akan membawa kita meraih kemuliaan yang tidak bisa dihinakan. Soalnya Bapak Ibu ya, orang banyak mencari kemuliaan lewat kekuatan ilmu, harta, dan jabatan. 3 hal ini bisa mengantarkan kita meraih kemuliaan, bisa, tapi juga bisa menjatuhkan kita ke lubang kehinaan. Kecuali kekuatan iman. Kekuatan iman adalah kekuatan yang bisa membawa kita meraih kemuliaan yang tidak bisa dihinakan. Makanya kalau Bapak Ibu ingin mulia, raihlah dengan kekuatan ilmu, harta, jabatan, atau iman. Semuanya. Bapak Ibu hebat ilmunya, harta, dan jabatannya Pak, dipakai dengan keimanan yang hebat. Itu tidak hanya mulia, tapi juga bisa menebar kemuliaan. Punten Bapak Ibu, orang yang ilmunya bagus, hartanya banyak, jabatannya tinggi, kalau tidak punya iman, nggak bisa menebar kemuliaan. Malah banyak menzolimi dan lain sebagainya. Imanlah yang akan terus mengawal orang senantiasa dalam kemuliaan. Makanya nanti Bapak Ibu dari ayat-ayat yang kita bahas, ketika kita memilih pemimpin, tidak sekedar dia itu pintar, ya, banyak harta, tapi lihat apanya Bu? Coba lihat iman, aman, amanah. Satu kata-kata yang sama. Iman, aman, amanah. Ini satu kata-kata yang sama. Ustadz, bagaimana kita merasa aman? Serahkan kepercayaan kita kepada orang yang amanah. Dan bagaimana tahu orang itu amanah? Lihat imannya. Itu teori. Ibu akan aman menyerahkan diri untuk menjadi istri kepada seorang laki-laki yang amanah. Ketika dia tidak amanah, ibu rasa aman tidak? Wah, Ustadz, bagaimana supaya suami itu menjadi orang yang amanah? Ibu harus betul-betul lihat imannya. Bapak Ibu, kalau kita mempercayakan kepada orang yang amanah, aman enggak? Aman, Pak. Dan bagaimana supaya tahu bahwa itu amanah? Dia harus betul-betul teruji soal keimanan, Bapak Ibu. Itu teori, Pak. Makanya tidak akan pernah ada yang amanah ketika imannya berantakan. Dan ketika orang tidak amanah, tidak akan menebar rasa aman, Pak. Sekarang Bapak Ibu, Pak, mau ngisi bensin di Pertamax rada trauma gitu, karena banyak campuran dengan banyak adalah gitu Pak. Orang sekarang tidak punya rasa aman Pak, ingin bayar pajak, takut uangnya negara kita. Makanya mulai dari kita Pak, terus kita perkuat keimanan kepada keluarga kita, masyarakat kita. Insya Allah dari masyarakat yang aman akan tumbuh amanah, dan ketika tumbuh amanah semua orang akan merasa aman. Berarti imannya penting nggak Bapak Ibu? Itu Masya Allah ya. Ini juga membahas pertalet ya Pak. Ya Bapak Ibu ya, sampai ada gerakan tolak bayar pajak tuh Pak. Saya tidak setuju itu Pak, karena pajak penting nggak buat negara itu. Penting kok untuk pembangunan dan lain, tetapi ada traumatik kan. Banyak pajak-pajak negara yang bocor itu ya, oleh oknum-oknum yang pasti imannya berantakan gitu. Kita selama ini terus benci Pak koruptor, kenapa? Itu ngajak Bapak Ibu.
Baik, terakhir Bapak Ibu ya. Satu, Allah memuliakan kita pertama dengan memberikan i'tijaz, yaitu rasa malu kalau berbuat kehinaan. Yang kedua, Allah memuliakan kita dengan cara menanamkan keimanan. Karena orang beriman akan bersama Allah dan akan Allah hidayahi hatinya ya, ketika dia terus memperbaiki keimanan. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, siapa Allah Al-Mu'izzu itu? Allah yu'izzuka idza tabaqta syari'ah. Allah yang akan memuliakanmu ketika engkau mengikuti syariat-syariatnya. Jadi melaksanakan syariat itu Bapak Ibu, cara Allah mengantarkan kita kepada kemuliaannya. Di surat Al-Nahl ayat 97 Bapak Ibu kita lihat, barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Allah akan memberikan kehidupan yang baik dan kami balas dengan pahala yang lebih baik nanti kelak di akhirat. Jadi Allah muliakan dunia dan akhirat bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan syariat. Ini memang Bapak dan Ibu harus yakin bahwa syariat yang Allah turunkan untuk mengatur kehidupan kita bukan ingin membatasi kebebasan dan membebani kehidupan, tetapi ingin mengantarkan kita meraih puncak-puncak kemuliaan dunia dan akhirat. An-Nahl 97. Ya. Makanya Ustaz, bagaimana supaya saya itu bisa meraih kemuliaan? Idza tobak syariah, kita betul-betul turun kepada syariat Allah. Demi Allah Bapak Ibu, tidak ada syariat Allah yang akan menghancurkan kita, menghinakan kita, menzalimi kita ya. Itu semua cara Allah untuk mengantarkan kita meraih kemuliaan. Yang saat ini Bapak Ibu, orang sudah mulai banyak yang tidak mengindahkan kan syariat Allah. Terutama saya saat ini Bapak Ibu sedang banyak membahas tentang bab waris ya. Bahkan sedang melakukan banyak pelatihan waris. Kan di Kota Bandung ini ada krisis Pak soal waris itu. Banyak yang mengakali ya syariat Allah tentang bab waris ini. Bahkan banyak saya bertemu dengan beberapa keluarga Pak yang tidak mau diatur oleh syariat Allah Pak pembagian waris itu. Ustaz, ima dekat yang mayit sok bari gede. Ima jarang seetika digaring Allah. Itu sudah terjadi Pak. Jadi berdasarkan siapa yang dekat dengan si mayit, itu prosentasenya tinggi. Ini jangan tahu nih untuk pernah silaturahmi kan anak-anak tuh banyak, ada yang dekat ada yang jauh. Udah dibedakannya Ustaz, dari pertama kan berkorban ke orang tuanya biar seetik kayak gitu. Nah bagaimana lurus, dimulai sakit juga lanturkan sampai pasien ageng, boleh nggak begitu Bapak Ibu sekalian? Itu terjadi. Lebih banyak terjadi di perempuan. Perempuan merasa tidak menerima karena jatahnya sedikit, 2:1. Padahal mereka merasa ketika orang tuanya masih ada sakit, mereka yang ngurus Pak, yang merawat dan lain sebagainya. Setan sudah mulai Bapak Ibu sekalian meragukan, membuat kita ragu dengan syariat pembagian waris ini. Ada Pak satu keluarga yang minta dihapus kakak Bapak Ibu. Satu keluarga yang dibubarkan kartu keluarganya, sudah tidak mau lagi mengakui bahwa itu bagian dari keluarga gara-gara pembagian waris yang terkesan merasa tidak adil. Banyak orang sekarang. Ini makanya kalau ada kajian waris di sini Pak itu sangat penting sekali karena setiap keluarga pasti akan mengalami hal ini ya Pak. Pasti akan ada praktek pembagian waris di setiap keluarga itu. Ini betul-betul dipandu oleh syariat. Dan memang salah satu ilmu yang akan dicabut di akhir zaman adalah ilmu tentang masalah waris sekali. Dan ini sangat sangat dekat dengan kehidupan kita. Betapa banyak yang tidak mengindahkan. Malah ada kasus Pak begini, ada kasus ini. Saya pun agak bingung bagaimana cara menyelesaikannya. Seorang ayah Pak, dibagikan hartanya semuanya kepada anak-anak, kepada istri, kepada anak, dibagikan semuanya berdasarkan kebijakan sendiri sampai habis, agar dia tidak meninggalkan waris.
Ini aman coba ibu. Ini abdi teh pami pupus jongjon. Oh iya tuh gila. Ketika meninggal, ada salah satu anaknya tidak mau pembagian seperti itu, ingin dibagikan secara konsep Islam. Ingin dikumpulkan lagi semuanya. Setelah dikumpulkan, ingin dibagikan sesuai dengan aturan Allah. Tapi nilai nolak. Antos seep, antos kabelia tuh pajero, dan sebagainya. Itu sampai saya itu minta bantuan beberapa ahli Pak untuk menyelesaikan masalah ini. Ribut Bapak Ibu sekalian. Karena mungkin salah satu anaknya sudah mengenal tentang konsep waris Pak ya. Jadi minta dikembalikan Bapak Ibu pemberian soal ayahnya itu. Dikumpulkan nanti dibagikan dengan aturan Al-Quran. Tapi yang lain tidak mau Pak. Ini tidak menemukan titik temu Bapak Ibu. Durda Bapak Ibu sekalian. Pas saya. Satu sisi anaknya yang punya paham agama, ini kalau tidak diberikan waris kita akan celaka dunia akhirat begitu. Tapi yang lain kan tidak paham Bapak Ibu sekalian. Ini bagaimana hukumnya kan begitu? Diambil kembali itu untuk dibagikan secara waris. Ini memang banyak hal terkait masalah ini. Dan Ustaz kalau begitu mah atau kasulah kalau meninggalkan warisan gede bukan gitu solusinya Bapak Ibu ya. Maka pahamkan anak-anak kita soal agama. Karena kalau betul-betul dipandu oleh iman, maka kita akan ridho dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ada Bapak Ibu yang sampai melapor ke polisi Pak, ingin memenjarakan satu keluarga Bapak Ibu, adik kakak tuh ini saling memenjarakan gara-gara masalah harta warisan. Wah ini tuh. Nah ini Bapak dan Ibu ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan poin nomor 3. Kesimpulannya Ibu Bapak sekalian, kalau Allah ingin memuliakan hidup kita terlihat dari 3 tanda. 1, Allah menanamkan rasa malu ketika kita berbuat kemaksiatan. Yang kedua, Bapak Ibu, Allah menanamkan keimanan. Maka ketika kita terus merawat iman kita, itu cara Allah sedang ingin terus memuliakan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, cara Allah yang memuliakan kita adalah menurunkan syariat untuk mengatur semua kehidupan kita. Seakan-akan kita masjid terpenjara, tetapi itu secara Allah mengantarkan kita meraih kemuliaan dunia dan akhirat. Maka siapapun yang tidak mengikuti syariat Allah pasti akan mendapatkan kehinaan di dunia dan kelak di akhirat. Nah ini Ibu dan Bapak ya yang disampaikan oleh para ulama kita terkait dengan apa? Terkait dengan cara Allah memuliakan kita. Ini tambahan dari kajian kita yang sebelumnya tentang Allah Al-Muhim. Maka kalau ada yang dipertanyakan saya persilahkan sebelum kita akhiri. Sudah jam 9. Mana Bapak Ibu sekalian? Nah ini Bapak Ibu ya beberapa ayat Bapak Ibu dalam Al-Quran misalnya, kalau kita tidak menjaga syariat Allah beramal sholat, maka semua kemaksiatan akan kita lakukan Bapak. Karena kata Allah orang yang menyia-nyiakan sholat pasti akan memperturutkan hawa nafsu. Maka kalau sebuah keluarga saling tidak menjaga sholatnya, mereka sedang menyiapkan segala kemaksiatan akan dilakukan oleh anggota keluarga. Ini ayatnya Bapak Ibu sekalian. Maka agar terjaga keluarga kita dari berbagai kemaksiatan, tidak ada yang harus paling kita rewelkan untuk anggota keluarga kita kecuali masalah sholat. Tadi saya kajian pagi ditanya oleh seorang jamaah, Ustaz, saya mah tidak mau sholat tetapi saya mah akan hidup baik. Kan fungsi sholat itu adalah untuk membuat kita baik. Kalau saya baik, saya sudah tidak perlu sholat. Itu yang ditanyakan Bapak Ibu ya ketika pagi hari itu.
Sama begitu Bapak Ibu sekalian ya. Ada juga Pak yang mengatakan begini, Ustaz, nggak usahlah pakai jilbab fisik, yang penting jilbab hati gitu Bapak Ibu ya. Itu hati-hati dengan kajian-kajian orang-orang liberal kayak begini kan. Seperti metodologi ilmunya seperti bagus, padahal sebetulnya itu adalah jebakan-jebakan untuk merusak pemahaman syariat kita. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya banyak contoh tapi karena sudah jam 9. Enggak disampaikan berapa itu cukup? Bu, sampaikan? Baik, cekap ya. Ibu dan Bapak, ini tambahan saja dari materi kita yang kemarin tentang Al-Mu'izzu dan Al-Mudhillu. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas nama-nama Allah yang lain yang akan terus memperkuat keimanan kita insyaallah. Mari kita akhiri sama-sama dan mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.